Selamat. Balik ke lab. Selamat malam untuk darah manisku, cita-citatan. Mas, terlalu ke belakang kakinya. Kakimu agak sono dikit. Pikiranmu digeser sedikit. Breaking news ini ya. Mengatakan dirimu tuh masuk rumah sakit karena sakit hati. Memang capek sih ya. Orang kalau udah jatuh cinta bertepuk sebelah tangan dan orang itu seolah-olah dia paling ganteng sendiri. Menganggap wanita itu wanita apakah? Aduh. Iya, Mas Dogo ya. Saya sudah pernah merasakan juga. Tapi alhamdulillah saya bisa mengendalikan semuanya. Emang dirimu ngapain? Monggo untuk cita-cita. Iya, sebenarnya memang awalnya lagi sakit. Terus bikin lagu sakitnya tuh di sini. Terus banyak promo juga, akhirnya jatuh sakit. Gitu. Jadi bukan karena cowoknya. Bukan karena sakit hati. Oh, malah dirimu yang suka nyakiti cowok. Jangan pernah nyakiti cowok maupun cewek. Tapi kan kita tahu Mas, kebanyakan tuh cowok itu selalu menganggap cowok itu selalu menganggap wanita seperti boneka. Tapi lelaki sejati itu nggak pernah main boneka, Mas. Kalau bahasa Inggris mengatakan be a man among men. Jadilah laki-laki di antara laki-laki sejati lain. Bener, Mas. Menurut bisik-bisik paparazzi nih. Lagu sakitnya itu di sini itu diciptakan secara tidak sengaja. Boleh diceritain kronologis perjalanan lagunya sakitnya? Iya, sebetulnya awalnya tuh karena aku lagi take lagu pertama aku, Kalimera Athena, itu emang susah banget. Dan terus aku celetukan gitu sama hitmaker aku. Aduh, sakitnya tuh di sini gitu. Terus akhirnya dimana tadi dimana? Mas Tukul sakitnya di mana? Saya sudah kemarin-kemarin. Sekarang udah sehat dan sembuh. Mas ada yang jawab tuh. Dulu. Dulu saya ini ibaratnya orang yang tersakiti. Alhamdulillah sekarang sehat dan bahagia selamanya. Lailatul Qadar. Katanya dari lagu sakitnya tuh di sini ada goyangan khas nih, namanya goyang dumang. Iya. Kayak apa sih kalau boleh dicontohin? Goyang dumang. Mas Tukul, pertama-tama goyang dumang itu mangap, harus mangap. Harus gimana sayang? Mangap. Kalau itu sih nggak usah perlu disuruh ya. Udah mangap dengan sendirinya. Dumang itu duyung mangap. Oh, duyung mangap. Ya, semuanya bisa nggak? Semuanya boleh berdiri. Semuanya boleh ikutan berdiri ya. Ayo. Coba mangap dulu. Semua mangap laler masuk. Tepuk tangan dong untuk dumang, duyung, mangap. Yang menemukan siapa itu kok dumang, duyung, mangap itu? Sebetulnya karena ada dalam cerita sinetron sendiri, jadi duyung mangap itu dari kalau kaget tuh suka gitu. Enak banget ya kalau bibirnya kayak Citata, enak ya dilihatnya. Ini dari tadi ngulik terus di rumah. Dari desas-desus yang berhembus, dirimu awilnyi
nggak suka dangdut ini. Kenapa sekarang jadi penyanyi dangdut? Padahal ini alirannya jazz loh ini ya. Luar biasa. Kelihatan dari bibirnya lentik gitu. Monggo silakan. Iya, karena nggak tahu juga, ini juga tawaran. Dan aku juga jadinya ikut-ikutan latah dan berpikir kalau, aduh dangdut tuh sekarang memang lagi happening banget, lagi booming banget. Akhirnya ya udahlah aku ambil aja tawarannya. Tapi ternyata disitulah senyawanya atau sinerginya. Apa nama cita-cita kamu. Ngomongin soal cinta nih. Cinta itu apa artinya? Cerita indah namun tiada akhir. Selama dunia masih berputar, cinta itu selalu ada. Kalau seandainya dirimu diundang oleh mantan yang bikin dirimu nggak bisa move on, untuk datang ke kawinannya, dirimu mau datang nggak? Monggo. Enggak kayaknya. Ya, harus. Betul. Pasti sedih. Betul. Tapi pernah punya pengalaman kayak gitu nggak? Pernah. Iya, diundang. Diundang tapi nggak datang. Yang lebih bagus seperti itu, yang lalu biar berlalu. Let it cut with the wind. Let bygone to bygone. Biar dibawa oleh angin berembus. Yang lalu biar berlalu. Bintang tamu malam hari ini sang Juliet dari Sulawesi Selatan, Risna Wati. Ya, ikut prihatin, ikut merasakan. Selamat malam untuk Dik Risna. Gimana kaburnya sekarang? Seteleh, keteme. Saya jadi mendingan gak sakit hatinya. Gimana setelah ketemu dengan saya, gimana? Sakit hatinya meleleh atau luntur? Sakit hatinya langsung hilang, Mas. Sebelum berlanjut, ini agak sedikit menyimpang. Maaf, bintangnya apa? Bintang modus Virgo. Boleh diceritain nggak sih kisah cinta dirimu dengan sang mantan kekasih dari awal ketemu sampai akhirnya dia memilih yang lain? Padahal kibirnya kalian sempat merencanakan pernikahan dan udah berapa tahun hubungan kalian dengan si mantan kekasih? Ya boleh diceritain Ini kalau disinetronkan itu bisa meneteskan air mata. Monggo. Saya bertemu sama dia itu sejak kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP dikenalin sama teman. Kemudian akhirnya jalan berlanjut sampai SMA. Kemudian masuk kuliah, masih tetap sama dia. Pertengahan kuliah berencana melamar. Tahun kemarin, tahun 2013 lalu, sempat datang ke rumah melamar. Keluarganya Mas yang datang. Udah sempat melamar ya? Ya, udah sempat. Kemudian akhirnya bukan ditolak ya, tapi pada saat itu ditunda, dipending saya dulu karena kuliahnya harus diselesaikan dulu. Kemudian pada akhirnya kemarin dapat kabar, telepon dari sepupunya, kabar bahwa dia akan segera menikah sama orang lain. Itu nggak ada konfirmasi, maksudnya nggak ada kontak sama kamu sebelumnya sampai akhirnya tahu pasangan kamu waktu itu mau nikah sama orang lain? Tidak, karena sebelumnya semuanya fine saja, berjalan kayak kemarin, sampai akhirnya itu sebelum 1 minggu sebelum pernikahannya baru dapat kabar kalau dia mau menikah.
Jadi intinya waktu dia melamar kamu, saudaranya datang ke rumahmu, terus dari keluarga pihak kamu mengatakan selesaikan dulu kuliahnya gitu. Terus dianya begitu digituin, dia pernah ngomong nggak? Iya. Atau SMS atau telepon, sebetulnya lo, gua mau beneran malu tapi kenapa menunda sampai kuliah? Kalau sampai kamu menunda ya aku nyari yang lain gitu, pernah ada kata-kata? Tidak pernah. Tapi antara kamu berduanya komunikasinya gimana? Komunikasinya lancar. Sama Maksudnya pasangan kamu setuju kalau harus nunggu kamu sampai selesai kuliah? Iya, pada saat itu juga saya setuju. Tapi mungkin dari pihak keluarganya mungkin sudah inginnya buru-buru anaknya mereka. Tapi maksudnya kan pada saat keluarganya datang ke rumah kamu untuk melamar, kan harusnya sudah dipastikan bahwa emang benar-benar kedua belah pihak mau lamaran ya Mas ya? Ya tapi menunda karena harus selesaikan kuliah. Kurang berapa tahun waktu itu kalau menunda? Sampai nunggu berapa tahun lagi selesai kuliah? 1 tahun. Hah? 1 tahun lagi? Sudah nggak tahan cowok. Si cowoknya udah nggak tahan. Atau gimana itu? Ya mungkin Gitu, bukan Pak. sekedar itu, tapi kalau setelah sekarang pasangannya sudah menikah dengan orang lain, kamu tahu nggak kenapa akhirnya memutuskan untuk menikah dengan orang lain, bukan sama kamu yang udah kurang lebih 7 tahun ya berarti ya? Dia ya? Kurang lebih 7 tahun. Alasannya boleh. Alasannya saya juga tidak terlalu banyak bertanya sama dia. Cuman pada saat itu pas saya tanya, dia bilangnya mungkin ada juga desakan dari pihak keluarganya. Seperti itu kan. Terus waktu dikabarin sama sepupunya kamu mau pasangan kamu mau menikah gimana? Aduh, sakitnya tuh di sini. Tapi waktu dengan kabar suruh menunda itu hubungan kamu agak merenggang dikit nggak? Persentasenya itu ibaratnya tadinya 100% komunikasinya lebih berkurang sampai 40% atau 30% atau bertahap pelan-pelan ya menjauhi dirimu? Tidak, sebelum dan setelah adanya itu penundaan masih sama kayak kemarin. Masih tetap Masih langgam aja. masih langgang. Nah, dia sama ceweknya itu pacaran udah berapa bulan? Kamu tapi kenal nggak sama sekarang yang jadi istrinya? Tidak. Oh. Sebelumnya memang belum pernah kenal. Tidak pernah kenal. Itu pun ketemu di Pernikahan? di atas pelaminan. Tapi kalau yang tadi kita lihat di video pernikahan itu juga Mas, istrinya nangis juga ya? Iya, sempat nangis juga. Mungkin terharu atau tidak tahu juga lah. Jangan-jangan malah dia sudah nyabang duluan ya. Kita lihat apa nih? Video lagi Mas. Apa yang terjadi pelaminan, mari kita lihat bersama-sama video berikut ini nih. Kita lihat lagi. Coba teman-temanmu sekampus itu. Yang tadi berempat ya. Sahabatnya. Boleh tahu nggak yang rekod video itu teman kamu sendiri juga? Bukan. Oh enggak? Bukan. Tidak tahu juga dari siapa. Yang jelas saya juga dikirim di BM sama teman. Sama lihat itu video. Sampai hari pernikahannya berapa? Kapan terakhir ketemu waktu itu? 2 hari sebelum pernikahan masih sempat ketemu. Tapi udah tahu. Udah. Soalnya tadi kita lihat kamu nangis. Kenapa? Kayaknya kan kamu duluan yang peluk. Kayak itu Spray, ambil spray.
Spray untuk ngumpulin vega aja. Masa aku sih, Mas? Ini lagi sedih, Mas. Ya biar terhibur, biar nggak sedih terus. Sedih berlarut-larut. Sedih ya cukup sekian selesai. Delete aja kesedihan, datang kebahagiaan. Ya, biarin, Mas. Capek. Hidup kok sedih terus, jangan mau. Delete aja, seret, bahagia. Biar happy ya kita, Mas. Maaf, bintangnya cowoknya itu apa? Aris. Apa tuh, Mas? Kenapa, Mas? Balik pemirsa, kira-kira share seperti apa lagi yang akan diambil bintang tamu saya di Bukan Padma Mata ini. Jangan lupa menonton, tapi kemat. Kita sambut pria yang sudah membuat hati Risna hancur berkeping-keping. Inilah dia, Rais. Mas Ri, bukan banget. Masih semangat. Mana suaranya? Baik, lab. Untuk cita-cita. Kalau cita gimana? Cenderung menjaga hubungan baik sama mantan atau mendingan bye? Lu gue. Asik. Tergantung masalahnya ya Mas Tukul. Kalau misalkan masalahnya terlalu berat, ya mendingan yang lalu biarlah berlalu. That's right. Good. Setuju. Persaudaraan dengan baik saja ya. Iya. Ya, Tapi berteman. Ya, cukup say hello aja Mas Tukul. Ya, seperti angin berembus saja lewat aja begitu. Capek. Akhirnya teringat terus ya. Iya. Sedih jadi. Iya, dengan udah deh, lewatin aja. Kalau perlu mama lewat depan rumahnya mau muter aja. And then Risna. Seandainya sang mantan ingin menemui Risna saat ini karena ingin meminta maaf dari hati yang terdalam, apa yang akan Risna lakukan emang Gur? Kalau misalnya dia datang terus minta maaf, dengan hati yang terbuka saya terima ya Mas. Karena kan kita di sini harus menyambung silaturahmi yang baik. Luar biasa. Kemudian Allah sendiri itu Maha Pengampun. Kenapa kita manusia tidak bisa mengampuni hamba? Maafkan, tapi hubungan tetap baik-baik saja. Luar biasa. Jiwa besar dan positif. Ya asal jangan balikan Mas, kasihan istrinya dong. Iya makanya luar biasa. Pemirsa, langsung didatangkan dari Sulawesi Selatan. Kita sambut pria yang sudah membuat hati Risna hancur berkeping-keping. Inilah dia, Rais. Layan Pak. Mas Rais. Ini Mas Rais. Untung udahan Mbak, untung. Coba kalau jadi Mbak, kebayang nanti anak Mbak kayak apa? Kalau jadi anaknya kayak beruang salju. Balik kalah. Selamat datang untuk Mas jadi-jadian. Gimana pernikahan dirimu sekarang? Apakah bahagia nih? Monggo silakan Mas. Buat saya Asik. life is a choice.
Hidup itu pilihan. Life is choice. Kenapa tangannya kok baca gitu? Berarti bahasa Inggrisnya maju ya? Pakai konten. Life is choice. Life is choice. Kalau boleh tahu itu artinya apa, Mas? Ntar saya kasih tahu nggak enak. Jadi nggak boleh banyak nanya. Takut dibilang sombong. Ya. Oh iya. Life is choice. Aduh. Buat saya, Iya. life is a choice. Artinya Kadang ada bahagia. Balik bahagia pasti ada derita dan sebagainya. Motong. Jadi buat saya itu hal yang biasa. Kadang kita menangis, kadang kita sumringah bahagia. maaf, Mas. Ini mukanya yang mana sih? Dia apa? Oh iya. Lu tadi nggak sadar nggak? Lu padahal tuh ngobrol itu di belakangnya dia loh. Untuk Mbak Risnan. Jadi sebenarnya tangisan yang ada di video itu ada tangisan merana atau justru tangisan bahagia karena sudah terbebas dari jeratan pria ini. Kalau di video itu sendiri tangisannya karena sakit. Dari ketawanya kayaknya ini bukan manusia, ini cucunya nyeblorong. Jadi yang di video sama ini beda. Beda Kalau yang di video itu sedih ya, Tapi sakit ya. tapi sekarang udah hilang kan, udah ketemu AAUU ya dah. Gak ada mendingnya ketemu lu mah. Untuk Mas lagi sebentar. Kamu duduk sini nggak apa-apa. Kalau boleh tahu nih Mas, apa sih yang membuat dirimu memilih wanita lain selain Risna nih, monggo. Kayaknya berpikir banget ya. Saya harus katakan yang benar. Iya sih. Tell the truth. Childish. Jadi dari sekian lama saya hubungan dengan Risna, Asik. akhirnya saya menyimpulkan, Ya. kayaknya saya harus tinggalkan dia. Why? Kenapa? Kenapa? Karena satu hal, Apa itu, Mas? saya suka banget sama dia. Dia pun begitu, Iya. suka enek sama saya. Itu, ya. Yang enak yang siapa nih? Jadi saya kan kadang-kadang ketemu tuh, kadang-kadang pertemuan kedua lagi. Ada apa? What is the matter? Luar biasa ya. Apa? What is the matter? Lu tukang listrik meter-meterin. Ya, What is penjahit that the kan pakai matter? meteran toh. Penjahit kan semua. pakai meteran. Gaya Lama loh ini. Kuliah di anak Inggris juga. Wow, ambil apa? Kunci Inggris Mas. Balik ke lab untuk cita-citatan. Kita lihat lama-kelamaan memang dirimu manis sekali. Gimana pendapat dirimu mengenai kisah percintaan Mas Rais dan Risna nih? Kalau dirimu ada posisi Risna, apa yang dirimu lakukan? Iya pasti, yang pastinya tuh nangis juga. Pastinya sedih banget datang ke pernikahan. Habis itu udah 7 tahun, itu udah lama banget Mas Tukul. Jadi emang benar-benar aku tuh jadi terharu banget. Aduh sabar ya Mbak ya gitu. Benar-benar aduh kalau jadi aku tuh emang gak bisa. Gak bisa nahan. Udah pasti itu butuh waktu lama banget buat nyembuhinnya. Tergantung kalau misalnya Mbak Risna tiba-tiba menemukan pria yang memang udah bersejati, sayang dan mereka saling mencintai, kayaknya lebih cepat move on ya Mas Betul. ya. Iya. Lebih cepat. Untuk Mas, Ya. dengar-dengar gosip tetangga katanya selama pacaran dirimu ini ada seorang playboy. Kelas kakap, play itu bermain, boy itu anak itu tukang bikin mainan anak-anak. Boleh dong bagi tipsnya cara menjerat hati wanita nih, monggo. Apa? Pertanyaannya apa? Boleh dong bagi tips cara menjerat hati wanita. Loh, memang kenapa? Bahasanya kan bagus sekali, Pak. Iya bagus mas. Cuman kan dari model yang begitu.
Buat saya, lelaki ada di sini. Apaan? Oh, di mulut. Speak. Speak ya. Jadi gimana? Iya. Film-film yang speak 1, speak 2. Itu speed. Ya, artinya bahasa kita harus dipercaya dan meyakinkan. Kita kasih bumbu-bumbu dikit. Masak dong ya berarti. Ini jerat-jerat gitu maksudnya. Coba contohnya kalau ada cewek yang baru dikenal tuh cita-cita. Misalnya gue ceweknya nih. Gak ada yang lain. Misalnya harus ya. Ragain, gue cewek. Coba. Wah, ini mah. Cantik. Maaf. Lu. Jahat ya. Harusnya jangan gitu. Kenapa harusnya? Langsung pingsan. Udah, lu. Coba lu yang dirayu. Masa ada cowok setampan ini digituin? Coba dong. Harusnya gak. Ceritanya datang. Nah, Mau nyolong lu ya? Lo kok tahu Pep gelagat-gelagat gitu Pep? Dulu satu kelompok itu. Orang bareng sama dia dulu. ceritanya datang dulu dong. Nah, Bang, mau ngambil mangkok ya? Lo kata tukang pangsit. Amat tuh. Coba. Ini udah gak sabar nih pemirsa. Iya, gimana? Tipsnya. Kamu tahu nggak Apa, Bang? lautan yang paling luas kata orang? Kok nggak tahu? Tahu. Laut Atlantik, Laut Cina, begitu. Oh iya, tahu. Sayang, Ya. kamu tahu nggak lautan yang paling luas? Tahu, Bang. Apa tuh? Laut apa ya? Laut Atlantis. Bukan. Laut apa, Bang? Lautan cinta aku buat kamu. Tepuk tangan dong untuk speak-nya ya. Bicaranya ya. Bikin percaya wanita dan kelepek-kelepek. Iya. Jadi digembelin ya, Mas? Iya. Kembali ke untuk Mbak Risna. Setelah semua kejadian ini, apa hikmah yang Mbak Risna ambil? Apakah Risna trauma dengan pria atau bagaimana? Monggo. Kalau trauma sih tidak, cuman hikmah yang bisa saya ambil ya seperti sekarang ini saya bisa ada di sini sama Mas Tukul sama Ayo, aduh. Rais. Nice kawin. Sama langsung yang ada di sini ya, hikmahnya seperti itu. Jadi tidak trauma ya. Tapi setelah itu ada laki-laki yang mendekati diri Nah. SMS atau apa? Udah ada belum? Belum ya, Mas? Ya mudah-mudahan pulang dari sini banyak yang SMS. Kembali ke lab. Oke Mas Didi, bukan banget. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab. Untuk Citata dan Rais. Zaman sekarang kan banyak orang yang sakit hati lalu curhat di media sosial. Apakah hal tersebut membantu atau justru menambah persoalan? Monggo dari Citata. Kalau menurut aku sendiri sih memang menambah persoalan ya. Jadi lebih baik diceritakan sama orang terdekat atau enggak orang tua sendiri. Itu dapat solusi juga. Karena kalau misalkan ke media sosial itu bukannya mendapat solusi malah tambah parah juga. Hujatan, komenan orang, jat orang itu bikin kita ngedrop juga. Subhanallah. Sudah matang dan dewasa sekali, luar biasa. Diajarin sama Mas Tukul. Cara memberikan statementnya dan menjawab persoalan ini sangat luar biasa. Memang udah pantas lah. Apa itu, Mas? Pantas jadi apa Mas Tukul? Ya pantas mengikuti perjalanan. Kalau dari Rais gimana? Monggo nih.
Ya pada prinsipnya sama sih, Mbak. Jadi apa kata hati kita, kalau saya ini ya, nggak pernah saya curain ke sosmed atau apapun. Tapi punya sosmed? Enggak. Terus sama siapa biasanya? Boro-boro punya bisa juga kagak. Ya, Terus jadi biasanya- paling sama teman dekat. Luar biasa, memang dirimu matang sekali Bapak. Pak, ujinya sono mulu ya, saya belum. Enggak ya. Dibantu nggak? Tolong bisa. Kembali ke pemirsa. Putus cinta dan sakit hati memang tidak bisa dihindari. Menangis jika sakit hati itu hal biasa. Yang luar biasa adalah tetap tersenyum dikala Anda sedang sakit hati. Terima kasih banyak kepada Mbak Risnawati, Cita Citata dan Budi Ando.